Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Anas Nurul Ihsan. Kita di sini akan belajar mengenai sistem rem, yaitu pada rem tromol dan juga rem cakram. Kedua rem tersebut kita akan belajar mengenai komponennya, cara kerjanya, lalu perawatannya. Untuk lebih lanjutnya kita langsung ke video berikut. Berikut ini perlengkapan yang akan kita gunakan untuk pelaksanaan praktek pada sistem rem di rem tromol dan juga rem cakram. Ada beberapa peralatan yang pastinya ada impact, ada micrometer, ada juga vernier caliper di 150 mm dan juga 300 mm, air gun, dial indikator, nampan, kunci momen, dan tidak lupa ada caddy tool. Selain itu, kita juga membutuhkan jack stand atau lift dan juga dongkrak. Di situ digunakan untuk menaikkan kendaraan agar dapat kita lakukan pemeriksaan rem pada kendaraan. Untuk prakteknya, kita akan menuju ke roda depan dan roda belakang. Let's go. Untuk yang pertama, silahkan dilepas dulu bannya, bisa menggunakan impact ataupun kunci palang. Di sini menggunakan kunci shock 21. Kita lakukan pelepasan terhadap ban. Setelah roda terlepas, jangan lupa ditempatkan di tempat yang aman agar tidak mengganggu saat melakukan pemeriksaan. Lalu kita siapkan kunci ring untuk mengendorkan baut kaliper. Biasanya menggunakan kunci 12 ataupun kunci ring 14. Tinggal disesuaikan dengan ukuran baut kalipernya. Hal ini dilakukan supaya kita bisa melepas cakramnya dan nantinya kita bisa melepas kampas rem pada rem cakram. Kita letakkan cakram ke bagian atas agar kita bisa melepas kampas remnya. Ini merupakan bagian dari rem depan atau rem cakram. Di situ terdapat bagian-bagian, bisa diperhatikan. Kita bisa lakukan pengecekan di sini apakah rem dapat bekerja dengan maksimal. Berikut bagian-bagiannya. Oke. Untuk selanjutnya kita bisa melakukan pengecekan pada run out atau keolengan pada disc brake rem cakram. Di sini kita letakkan dial indikator seperti pada video. Lalu kita lakukan kalibrasi terlebih dahulu. Usahakan titiknya di titik 0. Dan jangan lupa untuk mengunci magnetnya agar tidak mudah goyang. Setelah itu jangan lupa dikasih tanda agar kita tahu memulai pemutaran dari mana. Lalu kita putarkan sebanyak 1 kali putaran. Apabila sudah mendapatkan, maka itu hasil yang ditentukan oleh hasil keolengan. Kalau kita belum menemukan atau belum percaya dengan hasil yang sudah ada, maka kita bisa memutarnya lagi sekitar 2-3 kali. Dan usahakan pada saat memutar kondisi sekitar itu rata dan tidak ada goyangan. Lalu setelah kita mengecek keolengan, jangan lupa kita membersihkan kampas rem dengan menggunakan air gun. Di situ difungsikan agar kotoran-kotoran yang ada di kampas rem bisa hilang. Apabila masih ada yang terselip, kita bisa menggunakan bantuan dari amplas. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran pada kampas rem.
yaitu dengan menggunakan vernier kaliper. Sebelumnya kita harus mengecek terlebih dahulu apakah kampas itu dalam kondisi baik atau tidak. Kondisi baik di sini berarti tidak ada kerompalan, keausan yang tidak merata, dan sebagainya. Dengan menggunakan vernier kaliper yang sudah dikalibrasi, kita dapat mengukur kedalaman dari kampas rem cakram dengan menggunakan bagian belakang dari vernier kaliper. Berikut ini merupakan contoh pengukurannya. Usahakan pengukuran secara tegak lurus dan jangan lupa untuk dikunci agar tidak goyang. Lalu kita bisa lihat hasilnya di skala utama dan skala noniusnya. Apabila kampas tidak kurang dari 2 mm, maka di situ kampas masih bisa digunakan. Namun perlu dilihat lagi apakah kampas itu terjadi kerompalan atau tidak. Kalau memang terjadi rompal atau coak, maka kampas tersebut harus diganti karena dapat berpengaruh kepada pengereman. Kita bisa melakukan pengukuran di bagian tengah, lalu bagian atas dan bawahnya. Yang terutama di bagian tengah, karena di bagian tengah itu merupakan ketebalan dari kampas yang dapat digunakan. Dengan menggunakan dial indikator, kita juga bisa merasakan apakah di disc brake rem cakram terdapat keolengan. Jadi di sini kita rasakan, lalu kita bisa melihat apakah ada yang tidak merata. Jangan lupa untuk dibersihkan juga. Lalu setelah itu kita bisa melakukan pengukuran ketebalan disc brake dengan menggunakan mikrometer. Nah, sebelum kita menggunakan peralatan pengukuran, alangkah baiknya kita kalibrasi terlebih dahulu di titik 0. Lakukan pengukuran ketebalan disc brake seperti pada video di atas. Disc brake yang baik itu memiliki ketebalan tidak kurang dari 19 atau 20 mm.
Apabila sudah dirasa disc brake mengalami hal yang tidak merata pada disc brake-nya, maka bisa dilakukan pembubutan. Dan kalau pembubutan dilakukan, itu harus memperhatikan limit yang diperbolehkan. Kalau tidak bisa dibubut, maka disc brake harus dilakukan penggantian. Selanjutnya kita akan melakukan pembongkaran untuk melihat keadaan rem belakang, yaitu rem tromol. Jangan lupa seperti yang tadi, kita lakukan pencopotan pada roda. Di sini tetap menggunakan impact dan menggunakan kunci shock 21. Setelah roda terlepas, letakkan pada posisi yang aman dan tidak mengganggu pekerjaan yang kita lakukan. Lalu lepaskan tromol. Lalu kita lihat bagaimana keadaan rem tromol yang ada di roda belakang. Menurut kondisi, kita lihat apakah terjadi kebocoran pada pistonnya. Apabila terjadi kebocoran, maka perlu adanya perbaikan pada piston. Pada video tersebut ditunjukkan pada piston mengalami sobek pada bootnya, sehingga beberapa minyak rem keluar dari pistonnya dan membuat rem tromol menjadi kelihatan kotor. Selanjutnya kita bisa melakukan pengukuran pada diameter tromol. Di sini menggunakan vernier kaliper atau jangka sorong dengan panjang 300 mm. Dan jangan lupa sebelum kita melakukan pengukuran, kita harus melakukan kalibrasi terlebih dahulu. Kita di sini menggunakan mata yang ada di bagian atas untuk mengukur diameter tromol. Selain pengukuran pada diameter tromol, kita juga bisa melakukan pengecekan terhadap permukaan dari tromol. Apakah terjadi kerusakan atau ketidakrataan di sana. Kita bisa menggunakan jari untuk merasakan rata atau tidaknya permukaan tromol. Selanjutnya, kita akan melakukan pengukuran pada kampas rem tromol atau brake shoe, sepatu rem tromol. Di sini, pengukuran ketebalan menggunakan bagian belakang dari vernier kaliper. Cara pengukuran tercantum pada video. Pengukuran dilakukan di bagian atas, tengah, dan juga bagian bawah untuk melihat apakah bagian atas, tengah, dan bawah terdapat ukuran yang berbeda.
Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya ada cowaan atau boot mengalami kerusakan. Nah, itu menunjukkan bahwa boot perlu dilakukan penggantian. Kerusakan yang terjadi ini menyebabkan rem tromol menjadi kotor dan juga minyak rem keluar dari pistonnya, sehingga dapat menyebabkan pengereman tidak maksimal. Dan di situ juga dapat terlihat bahwa peletakan stem pad atau grease itu terlalu banyak, sehingga akan mengganggu proses pengereman karena sifat grease tersebut licin. Setelah selesai, kita bisa lakukan pemasangan pada tromolnya, dan juga jangan lupa untuk memasang rodanya. Setelah selesai melakukan pengencangan menggunakan impact, kita juga harus melakukan pengencangan menggunakan uji momen untuk memastikan momen yang sesuai untuk rodanya. Biasanya kita menggunakan ukuran 103 Nm untuk masing-masing roda. Setelah itu kita lakukan pengecekan alat dan juga pembersihan alat supaya tidak ada alat yang hilang atau tertinggal.